Ini yang dibahas adalah pengusaha kelas A, kelas B. Yang tadinya lu mencari gue, yang tadinya lu ngasih gue duit, yang tadinya lu ngendos gue, sekarang lu dendam sama gue, lu penjarain gue. Niki dihukum 4,3 tahun. Berarti kan sekarang nggak langsung dia bersalah di mata hakim. Oh, Reza Gladys punya pabrik baru. Sekarang aku baru tahu. Memiliki karyawan yang ratusan orang walaupun sekarang udah dipecat. Coba kemarin lu tutup aja. Bolak-balik ke psikolog dari USA kali. Yang lebih banyak ruginya itu sebenarnya adalah Nikita Mirzani. Ya tapi kan 504 miliar itu ada. Kenapa harus ada kerugian? Kan tinggal minta sama jaksa, mari uang gue. Kalau Niki puluhan masih oke lah dituntut, tapi kan Ini kan bukan tukar guling, ini adalah Halo guys, kembali lagi bersama saya Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi dan Hai, saya Tessa Mariska. hari ini kita masih membahas tentang pertempuran antara Reza Gladys dan Harus Nikita Mirzani duluan karena yang public figure itu Nikita Mirzani. Kali ini kita akan membahas Nikita Mirzani yang artis terkenal dan Reza Gladys. pantas kalau ini. Oke, nah jadi ini gimana nih ya kan? Kalau menurut gue pantas si Reza Gladys ini menuntut Nikita dengan harga 504 miliar rupiah karena Reza Gladys sudah mengalami kerugian besar dari kasus pertempuran ini. Bagaimana menurut Anda? Sekarang gue tanya, yang nyuruh laporin siapa? Kerugiannya kenapa? Gara-gara apa? Siapa yang nyuruh laporin? Ya tapi kan Reza Gladys merasa diperas, merasa ditipu. Nah, gitu loh. sekarang itu merasa dicemarkan nama baiknya. Nah, itu adalah efek dari melapor. Harusnya kalau nggak mau ada akibat-akibat, nggak usah melapor. Kan kalau kamu lapor, kamu tahu dong kamu capek, kamu begini, kamu begini. Kalau kamu diam-diam aja nggak melapor, kan kamu cuman endorse 4 miliar, nggak sampai 504 miliar katanya kerugiannya. Ya tapi kan 504 miliar itu ada harga mental, harga psikis, harga kerugian. Apalagi dikabarkan kalau si Reza Gladys ini memecat ratusan karyawan akibat dari pemasukan pabriknya itu dan omsetnya itu turun drastis. Jadi dia pantas untuk menuntut 504 miliar rupiah. Bagaimana menurut kalian? Kalau gue ya, yang lebih banyak ruginya itu sebenarnya adalah Nikita Mirzani. Karena apa? Dia hari-harinya tuh duit sudah hampir 8 bulan lebih. Yang banyak rugi tuh harusnya Nikita Mirzani yang artis besar, karena sekarang dia cuma nuntut aja 204. Ya tapi kan kalau artis besar di Indonesia sudah tahu pemasukan seberapa. Tidak sebanyak pengusaha seperti Reza Gladys yang kaya raya cetar membahananya. Terbukti kalau dia memiliki karyawan yang ratusan orang walaupun sekarang udah dipecat. Enggak juga tuh, banyak tuh teman gue pengusaha lebih miskin daripada artis. Enggak semua juga pengusaha. Kalau dia usahanya jual beras, beli celana jeans, ya enggak kaya-kaya juga, kelas. Ya itu kan pengusaha kelas CDE. Ini yang dibahas adalah pengusaha kelas A, kelas B. Apalagi skincare itu dipakai sebagian besar masyarakat Sabang sampai Merauke di Indonesia. Tapi pertanyaannya ya, pertanyaannya gini loh. Aku tuh bingung ya. Kenapa? Kan itu yang uang yang 4M itu kan ada di tangannya jaksa. Oke. Sudah disita. Kenapa harus ada kerugian? Kan tinggal minta sama jaksa, mari uang gue. Ya tinggal karena gitu. itu tadi gue jelasin, dia itu bukan hanya memperhitungkan 4 miliar yang diminta si Niki dan ditagih oleh si jaksa, tapi dia itu mengkalkulasikan seperti kata pengacaranya si Pak Batubara itulah yang suka banget nonton gue itu, ya kan? Dia bilang psikis, mental, kerugian, omset, pabrik, pemecatan karyawan, semuanya ditotal. Apalagi bolak-balik ke psikolog dari USA kali. Ya harusnya sekarang gue tanya ya, sekali psikolog nggak mungkin juga 50 juta. Sekali psikolog nggak mungkin puluhan juta, paling berapa? Nggak mungkin juga. Maksudnya gue gini loh, kalau lu tahu nggak usah lu gembar-gembor dari awal, nggak usah lu tuntut karena akhirnya akan panjang dan memang merugikan buat lu, fisik, duit, segala macam. Coba kemarin lu tutup aja, lu cuman rugi berapa? 4 miliar, ya udahlah anggap aja. Habisnya Niki sih nuntut dia 200 miliar ya. Nah, apa karena ada efek karena dituntut? Lah, Niki nuntut wajar karena dia di penjara. Ya, enggak, ini Nggak kayaknya nyari duit. ini kayaknya gini, lu gua tuntut 500 miliar Niki. Nanti ya udah kalau misalnya ini tidak dikabulkan atau dikabulkan, kurangin aja 500 miliar, lu tetap kasih gua 300 miliaran. 200-nya lu nggak usah bayar karena itu kan dipotong kalau kita udah kesepakatan. Ini pengadilan loh. Kok enak-enak banget kayak beli sayur, tukar guling. Lu beli kambing, gua jual sapi. Nanti kambing lu gua beli, setelah sapi gua jual. Ini kan bukan tukar guling, ini
adalah semua mata melotot karena di kasus viral. Nggak kayak gitu juga sistemnya. Ya, Pakai enggak. logika Kan juga. tetap pakai ada kasus perdatanya, ada pasal ininya, pasal itunya. Kalau memang bisa memenuhi syarat, ya udah bisa aja barter ibaratnya begitu. Makanya tadi kalau misal Niki tidak nuntut, mungkin si tim Reja ini tidak menuntut. Ini kayaknya tuntutan, dendam-dendaman begitu. Tapi tetap namanya ya, dia masuk penjara. Yang tadinya lu mencari gue, yang tadinya lu ngasih gue duit, yang tadinya lu ngendorse gue, sekarang lu dendam sama gue, lu penjarain gue, ya wajar kalau Niki nuntut. Ya karena si namanya Reja dia di juga penjara. dendam, karena si Niki ada jelek-jelekin keluarga si Reja Gladys. Oke, tadi kan udah jelasin nih. Kalau si Reja Gladys tuh ada tuh 504 miliar itu ada dari psikis, mental, kerugian, mencetin karyawan, terus dia psikolog ya kan. Itu ada tuh di total tuh dikira-kira itu average-nya 504 miliar rupiah. Nah kalau Niki itu apa? 200 miliar itu apa aja? Aduh, masalah dicari-cari, rugi sendiri, teriak sendiri. Kalau Niki jelas. Sekarang gua tanya, 8 bulan sekarang menuju 9 bulan. Sehari aja syutingnya berapa? Endorse-nya berapa? Belum nyanyi-nyanyi. Belum nanti kalau misalnya ketemu sini dapat duit, ini misalnya undangan dapat duit. Wajar, 204 miliar ketemu duitnya. Itu udah global aja, sekali nyanyi 300 juta. Sekali di endorse 100 juta itu udah jelas kalau Niki. Tapi nggak ada artis di Indonesia mau syuting 20 tahun dikurangi pajak, biaya hidup dan cicilan sampai ratusan miliar. Bentuknya paling ya 550 M kalau dikurangi cicilan, biaya hidup dan pajak. Kalau 200 miliar itu apa nggak kelebayang angkanya? Makanya kasusnya agak dilama-lamain sama pengadilan. Lu mah kebanyakan nonton film India, jadi lu ngebelain artis India mulu. Lu terlalu menghina untuk artis Indonesia. Masa dikirain artis Indonesia nggak bisa dapat uang miliar-miliaran? Beda dong. Kalau artis di luar negeri itu kan jelas produknya dibeli seluruh dunia. Kalau Indonesia kan di situ aja. Jadi maksudnya kita mengajarkan kepada netizen bahwa ini loh logikanya, tidak mungkin harga limosin sama dengan harga Ayla. Ya udah pergi ke luar gitu. negeri sana jadi artis luar negeri, jangan artis ini Indonesia. bukan ini masalah pembukaan pola pikir ya kan. Tidak bisa guys, tidak bisa. Makanya kita harus ada matematis, fisika dan psikologinya. Kalau Niki puluhan M masih oke lah ditutup. Tapi kan kita punya biaya hidup, kita punya cicilan, kita punya pajak. Tidak mungkin nanti dikurang sama dengan Angelina Jolie. Betul apa betul? Pakai segala 500 macam itu mah terlalu berlebihan tuntutannya itu. Kalau Niki wajar 200, ini masa 500 berlebihan banget. Mau beli rumah lagi, Bu. Itu terlalu dilebih-lebihkan, hiperbola menurut gue. Dia kan punya pabrik. Kalau seorang punya pabrik itu wajar biaya pembangunannya sampai ratusan miliar. Seperti kita punya mall. Mall aja ada tuh sampai triliunan. Nah, kalau pabriknya si Reja Gladys ini ada alat-alat dari luar negeri, ekspor impornya lagi, itu ada pajak lagi. Ya wajar kalau sampai ratusan miliar. Hei, yang punya pabrik bukan dia. Dia bukan punya pabrik. Dia punya klinik. Yang punya pabrik itu adalah HS. Membela kagak tahu yang dibela. Cukup gue. Iya, tapi kan mereka kerjasama. Kan mereka memang punya bisnis. Kan mereka memang punya pabrik. Kalau tidak punya pabrik si Reja Gladys, bagaimana dia bisa memecat karyawan? Itu karyawan siapa? Masa karyawan HS? Oh, Reja Gladys punya pabrik baru. Sekarang aku baru tahu. Endorse aku dong jadi pabriknya. Siapa tahu aku bisa menjadi sepegawai apa kayak gitu, pegawai apa kayak. Emang punya pabrik sekarang. Bukannya Heni Sagara aja yang punya pabrik. Gue baru tahu. Ya makanya jangan ngamuk dulu. Si Reja Gladys juga punya pabrik ya kan. Walaupun kalau itu dari investor, kalau itu punya orang pakai nama dia kita nggak tahu. Tapi kalau dikalkulasikan, kalau itu atas nama dia walaupun punya investor, ya bisa aja kalau itu berjumlah dengan 504 miliar di total psikis. Di total Jangan dari cuci-cuci. Di total mental psikis lah. Dia yang mulai, kau yang merugi. Lah, kita kan di rumah juga cuci baju. Oh, iya Cuci baju, Alhamdulillah, cuci baju. ada baju. Alhamdulillah. Mbak, tapi kalau Mbak seminggu sekali ke tukang laundry nggak? Laundry, gua laundry. Laki gue punya uang, gua laundry semua. Cuci bersih. Ke kantong gue. Basah dong. Guys, kalau Reja Gladys kan sudah jelas nih, ya kan? Dia yang melaporkan, ya kan? Dia yang meng-up ke media, ya kan? Karena dia juga yang merasa dan terbukti diperas. Ada duit yang masuk ke Niki. Nah, kalau Niki, apa dong coba? Kan Niki udah terbukti bersalah. Terus dia nuntut ngapain? Lah, Jelaskan. ini belum ingkrah, belum terbukti bersalah, belum
terjadi pemerasan karena belum ingkrah, masih naik banding. Jadi jangan dibilang Niki itu bersalah. Sampai sekarang Niki belum ditentukan bersalah kecuali nanti putusan bandingnya keluar. Itu kalau Niki menang berarti Niki nggak bersalah dong. Udah deh. Sekarang kan gini Sat, ini kan masih perdata, ini panjang loh ceritanya. Belum mediasi, belum datang nanti RG, belum datang nanti NM sama RG aja belum datang loh. Mediasi, apakah minggu depan RG datang? Bro, lu gimana? Lu kan pihak RG nih, datang nggak dia? Kalau menurut saya, karena si RG ini merasa benar, tidak bersalah, dan tidak ada putusan dari hakim kalau dia bersalah, dia tidak datang. Tidak datang? Sia-sia dong. Kalau Niki gimana? Kan ini walaupun belum ingkrah, tapi kan dari pihak pertama di pengadilan bahwa Niki dihukum 4,3 tahun. Berarti kan secara nggak langsung dia bersalah di mata hakim. Tinggal nanti nunggu ingkrah setelah dari dia banding begitu. Nah jadi gimana? Ini Niki datang nggak? Kalau RG udah pasti nggak datang karena dia merasa benar. Lu aja ngomong terus. Kalau menurut gue, Niki tergantung pesanan dari PH-PH. Karena Niki ada di dalam, bukan bebas. Jadi jika PH meminta Niki datang dan disetujui oleh lapas, pasti Niki akan datang. Tapi kalau Reza, dia kan bebas. Dia bisa menentukan kapan dia mau datang. Jadi tinggal penentuannya di dirinya sendiri. Kalau Niki penentuannya banyak juga surat izin. Tapi kalau menurut gue, Niki akan datang jika diizinkan oleh kejaksaan untuk menghadiri sidang perdata itu. Oke lah guys, kalau begitu kita udah tahu sekarang. Berarti selama mediasi ini belum jelas ya kan, terus belum dapat ingkrah dari hasil banding, berarti belum ada yang bisa kita katakan si Niki salah atau Reza Gladys salah atau benar. Jadi kita masih menunggu keputusan hasil banding dan hasil dari mediasi. Ya kan? Nah tapi nanti banding ada lagi loh, kasasi paling atas loh. Yes, jadi masih panjang. Sebelum ditentukan masih ada kasasi lagi, masih ada segala macam. Jadi please jangan tentukan, jangan kalian kasih keputusan bahwa Niki itu bersalah karena belum ada keputusan ingkrah. Oke, thank you. Ya, tapi untuk di putusan pertama dari hakim, Niki dinyatakan bersalah. Tapi itu banding dan harus ingkrah kita terima dengan lapang dada. Harus diterima karena belum ingkrah dan bukan pemeras dan belum ditentukan bersalah. Setelah banding, kalau banding ketiga lagi nanti setelah banding kedua barulah jelas. Tidak ada lagi statement-statement netizen si Ono salah, si ini salah, si ini benar, si ini benar. Tetap keputusan kasasi dan banding itulah yang mutlak. Dan bagaimanapun juga kita harus menunggu keputusan itu nanti. Karena gue yakin keputusan bandingnya Niki ini insya Allah doain semoga menang. Dan setelah ini kalian jangan perang-perang lagi, oke? Kita aja yang perang.